Kembali menjumpai sobat investor semua, tentunya dalam pembahasan yang menarik nih, karena hari ini kita akan membahas terkait dengan kasus dana nasabah yang hilang di perbankan. Kemudian dari kasus tersebut ternyata apakah bisa menjadi sentimen buruk terhadap kinerja emiten perbankan di pasar modal Indonesia. Ngomong-ngomong, gimana kabar dari sobat investor di siang hari ini? Semoga selalu baik, selalu sehat, dan juga harus tetap semangat ya, karena kabar saya di siang hari ini tentunya harus selalu semangat, harus tetap sehat, dan juga harus dalam kondisi yang baik gitu. Apalagi saat ini, siang hari ini saya berkesempatan untuk menjumpai sobat investor semua nih ya, tentunya di live Break Live IG ya. Luar biasa. Dan sedikit saya mau menginformasikan kepada sobat investor semua nih tentang penutupan IHSG di sesi pertama, di mana ternyata IHSG atau indeks harga saham gabungan pada penutupan pertama ini terkoreksi 0,67% di level 6.313,46. Nah, gimana nih portofolio dari sobat investor di penutupan perdagangan sesi pertama siang hari ini? Gimana, portofolionya merah apa portofolionya hijau nih? Oke, ada yang komen ternyata suaranya kurang kenceng ya. Oke, dikencengin lagi kalau gitu suaranya ya. Karena tadi saya udah nanyain ya kabar sobat investor gimana. Sekarang saya mau nanya ini, kabar portofolionya gimana? Merah apa hijau? Apa kuning? Oh, kalau kuning nggak ada ya. Jadi merah apa hijau nih? Semoga merah, ada yang jawab merah. Semangat. Mic-nya kurang deket ya? Kurang kenceng ya suaranya ya? Oke. Kita tes ya. Kalau gini suaranya udah kenceng? Semangat ya yang IHSG-nya merah, pokoknya harus jadi hijau nih di sesi kedua nanti setelah pembukaan sesi kedua di jam 1 siang. Dan tentunya nanti nggak lupa ya, siang hari ini kita juga akan menghadirkan salah satu narasumber kita yang akan membahas terkait dengan kinerja dari emiten perbankan ya, yaitu ada Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Luar biasa, pokoknya sobat investor jangan kemana-mana, harus saksikan acara ini sampai habis ya, karena nanti kita akan buka sesi tanya jawab nih. Jadi buat teman-teman yang mau nanya tentang kinerja dari emiten perbankan, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar, karena nanti akan langsung saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang oke banget dan luar biasa. Oke, sedikit saya kasih gambaran ya terkait dengan kasus yang beberapa waktu lalu ini baru terjadi, di mana ini kejadiannya ada di Makassar ya. Ternyata salah satu nasabah ini melaporkan bahwa dananya ini menghilang di perbankan dan totalnya mencapai 400 juta rupiah, yang akhirnya ternyata kasus tersebut ini sempat dibawa ke jalur hukum nih sobat investor. Nah, untuk kelanjutannya nanti dari kasus tersebut kita bisa bahas ya dengan narasumber kita, dan juga apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya kasus tersebut terhadap kinerja emiten perbankan di pasar modal Indonesia. Coba sekarang saya mau tanya dulu, di sini ada nggak sih yang koleksi saham perbankan? Coba siapa yo? Karena saya sendiri juga koleksi saham perbankan loh. Mungkin ada yang punya BBCA, mungkin ada yang koleksi juga BBRI, mungkin ada juga yang koleksi Mandiri, atau ada yang koleksi juga bank-bank digital kayak Bank Jago mungkin. Oh, ada nih yang jawab, ternyata ada yang koleksi saham BBRI. Luar biasa. Gimana BBRI? Sejauh ini hijau portofolionya. Oh, ada juga yang koleksi Bank BCA. Yang Mandiri ada nggak Mandiri? Ada yang angkat tangan juga loh ternyata. Oke, Bank Mandiri ternyata ada. BRIS, ada BRIS? Ada ya. Banyak ternyata ya. Karena sekedar informasi nih sobat investor, ternyata di kategori dalam saham blue chip ya, itu ada 2 perbankan yang masuk nih, yaitu BBCA dan juga Bank BRI. Kemudian kita kembali ke pembahasan ya terkait dengan kasus dana nasabah yang sempat hilang ya di perbankan ini.
ternyata ini jadi sorotan publik nih, dan dikhawatirkan ya bisa menjadi satu sentimen buruk terhadap kinerja dari emiten perbankan di pasar modal Indonesia. Karena tidak hanya kasus yang terjadi di Makassar aja ya, tapi beberapa waktu lalu sempat ada juga kasus yang terjadi di perbankan lainnya begitu ya, seseorang nasabah yang memang kasusnya ini dananya hilang mencapai 22 miliar rupiah. Bahkan beberapa waktu lalu ada juga yang ternyata nasabah ini depositonya begitu ya, dananya hilang lebih dari 1 miliar rupiah. Nah, itu terjadi di Bank Maybank begitu ya, dan ada juga yang salah satunya di Bank BCA. Tapi penasaran nggak sih sobat investor, kira-kira dari kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan ini gimana dampaknya terhadap emiten perbankan di pasar modal Indonesia? Kira-kira bisa jadi sentimen buruk atau justru bisa menjadi sentimen positif nih buat emiten-emiten perbankan yang ada di pasar modal Indonesia? Dan menanggapi kasus tersebut, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya oleh perbankan di Indonesia untuk mengembalikan trustnya kepada investor dan juga tentunya kepada para nasabah? Makanya sobat investor jangan kemana-mana, karena nanti kita akan bahas kasus ini karena ini cukup menarik banget tentunya dengan narasumber kita ya, yaitu ada Pak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Dan jangan lupa nanti buat teman-teman yang mau tanya, tulis pertanyaannya di kolom komentar karena nanti langsung akan saya bacakan dan langsung dijawab nih sama narasumber kita. Gak sabar ya, jangan kemana-mana ya. Oke, sudah bergabung bersama saya di sini narasumber yang luar biasa, Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak siang hari ini? Ya, sehat. Luar biasa, sehat ya Pak ya? Sehat. Luar biasa sehat, harus tetap semangat. Dan juga gimana kondisi portofolionya Pak siang hari ini? Setelah penutupan sesi pertama nih Pak. Ya lumayan lah, kombinasi merah hijau. Banyakan merahnya apa hijaunya nih Pak? Banyak hijaunya dong. Banyak hijaunya ya. Mungkin nanti boleh tuh dikasih tipsnya ke sobat investor gimana sih caranya supaya portofolionya bisa hijau semua gitu, didominasi warna hijau ya Pak ya. Ya. Ya, dan pada siang hari ini sobat investor memang seharusnya ya dari pihak kami menghadirkan narasumber yaitu Bapak Gemma Guyardi, tapi karena berhalangan akhirnya kita digantikan ya oleh Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Nah, dan topik hari ini Pak terkait dengan kasus yang beberapa waktu lalu ini sempat mencuat lagi begitu ya, dana nasabah ini hilang nih di perbankan, dan ini terjadi bukan hanya 1-2 kali tapi bisa kita katakan cukup sering begitu ya Pak, dan terjadi di beberapa bank di Indonesia. Nah, ini sebenarnya Betul. apa sih dampaknya, apa yang terjadi di perbankan Indonesia, kenapa bisa sampai terjadi hal-hal yang seperti itu sih Pak? Kalau melihat beberapa kasus yang terjadi, umumnya kan karena oknum ya, bukan karena kesalahan sistem atau kegagalan security-nya, tapi umumnya karena oknum-oknum yang memang memiliki wewenang sehingga menyalahgunakan wewenang tersebut. Kalau untuk berdampak ke operasional banknya sendiri, saya rasa belum terlalu berdampak ya, tapi lebih karena bagaimana mengatasi pejabat-pejabat yang memiliki wewenang khusus tersebut. Oke, jadi ini menurut Bapak sendiri problemnya ini real dari nasabahnya atau dari perbankannya gitu Pak? Atau mungkin ada aturan-aturan yang memang harusnya dibuat khusus untuk menanggapi kondisi-kondisi seperti itu Pak? Harusnya ada, kalau ngomong peraturan khusus harusnya sudah ada ya untuk menanggapi hal-hal tersebut, tapi ada juga memang dari nasabahnya mungkin karena ingin mendapat atau dijanjikan keuntungan berlebih terhadap investasinya, sehingga mereka melakukan deal di luar sistem perbankan dan tidak diawasi OJK juga tentunya. Jadi kalau misalnya Anda ingin berinvestasi, tetap harus di jalur banknya
dan harus sesuai dengan kaidah OJK tentunya, sehingga dari segi security maupun secara sistem harusnya udah aman gitu ya. Tapi jika ada nasabah ya yang melakukan deal-dealan di luar ketentuan gitu ya Pak, itu jika Betul. dananya hilang, apakah menjadi tanggung jawab dari perbankan tersebut? Karena tetap saja Tentunya mereka kan tidak. menanamkan modalnya. Oh tidak ya, kenapa begitu Pak? Karena pihak bank melindungi kita sebagai konsumen tentunya jika kita berada di dalam sistemnya mereka, baik itu produk-produk mereka sesuai ketentuan-ketentuannya. Juga tentunya namanya investasi juga ada beberapa produk yang ada investasi kerugian juga tentunya ya, ada risk untuk kerugian. Jadi kalau ada deal-deal khusus ya tentunya pihak bank juga tidak bisa melindungi hal tersebut. Gitu. Baik, berarti artinya ada juga oknum-oknum nakal di luar begitu ya Pak, sehingga menyebabkan kasus ini bisa saja terjadi begitu ya. Bahkan kita lihat lagi beberapa waktu lalu ini kasusnya cukup banyak ya, nggak cuma 1-2 kali, bahkan lebih dan terjadi di beberapa perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk ke pasar modal nih Pak. Sebenarnya gimana dampak dari kasus tersebut terhadap kinerja emiten perbankan di Indonesia Pak? Kalau berdampak secara langsung terhadap kinerja emiten, saya rasa lebih ke masalah trust ya. Kalau untuk operasional perbankannya sendiri masih cukup baik, dan secara technical outlook kita lihat perbankan jangka panjang masih cukup bagus ya, masih bullish. Walaupun belakangan terjadi sideways, tapi long term masih cukup bullish untuk perbankan. Berarti masih layak untuk dikoleksi ya Pak ya? Ya. Nah, kira-kira perbankan mana nih Pak yang masih layak untuk dikoleksi, bahkan untuk jangka panjang begitu Pak? Mungkin boleh diinformasikan kepada sobat investor di siang hari ini Pak. Bank Mandiri kita memiliki outlook sampai ke area resisten 7.500. Tentunya kita cari peluang-peluang buy on weakness ya. Di tengah sideways ini kita cari area-area supportnya sekitar 6.500, kemudian 6.300 itu area-area support yang bisa ditunggu dengan target resisten di 7.500. Kemudian Bank BCA juga kita melihat ada pola untuk menjadikan BCA itu rally lebih panjang. Jadi kita juga boleh untuk buy on weakness BCA di sekitar area supportnya di 32.500 ya. Itu bisa kita tunggu. Dengan target resistennya kita bisa mengharap ke area 38.000. Baik, luar biasa. Tapi kita kilas balik sedikit ke minggu lalu nih Pak. Sepertinya saham-saham perbankan ini sempat masuk di deretan top losers begitu ya Pak ya? Di minggu lalu ya. Nah itu kira-kira apa sebenarnya yang menyebabkan Pak? Apakah mungkin karena kasus hilangnya dana nasabah ini kembali mencuat, akhirnya menyebabkan menjadi sentimen yang cukup buruk begitu bagi emiten perbankan di pasar modal Pak? Kalau untuk kasus tersebut saya rasa nggak berdampak langsung seperti saya sampaikan tadi, tapi kalau untuk menjadikan emiten perbankan mulai lesu, mulai turun, sideways seperti itu, ada isu tentang bagaimana suku bunga apakah akan dipertahankan atau tidak. Itu lumayan akan menjadi sentimen nantinya. Kemudian mereka juga ada ketergantungan dengan klien-kliennya, mungkin untuk yang proyek besar apakah ada peluang gagal bayar atau tidak gitu. Tapi long term tetap bullish untuk long term tetap bullish ya. Jadi mungkin lebih berpengaruh terkait dengan isu penurunan isu suku bunga begitu ya Pak ya, dibandingkan isu dari dana nasabah yang memang sempat hilang di perbankan. Bahkan beberapa waktu lalu sobat investor, ini ada satu kasus yaitu di Maybank ya, dana nasabah ini hilang mencapai 22 miliar rupiah. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh sobat investor begitu ya menanggapi hal tersebut, terutama bagi sobat investor yang memang mengoleksi saham perbankan nih Pak? Bagi yang mengoleksi saham perbankan, tetap dilihat area-area support pentingnya. Selama itu masih bertahan outlook bullishnya, saya rasa boleh average down atau tetap wait and see, menunggu rally-nya kembali masuk ya. Jadi saya rasa walaupun sekarang menjadi top loser, tapi nanti mid term sampai long term akan tetap kembali rally.
Berarti memang saham perbankan ini layak dikoleksi untuk jangka panjang begitu ya Pak, karena trennya memang Betul. tetap bullish begitu ya untuk jangka panjang, luar biasa. Oke, Ya. sekali lagi saya juga ingin mengingatkan kepada sobat investor yang ingin bertanya, ini boleh langsung tulis saja di kolom komentar karena langsung akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Oke, dan ternyata sudah ada satu pertanyaan yang masuk nih Pak dari Wildan Sakur. Nah, pertanyaan ini terkait dengan bank digital nih. Kalau Bank Jago gimana? Ada kemungkinan bisa bullish nggak ke depannya? Silakan Pak. Bank Jago sebenarnya kan sudah rally cukup lama ya. Kita lihat rally-nya mulai dari Desember sampai dengan Maret sudah cukup bagus. Dan harusnya momen-momennya untuk koreksi akan ada untuk Bank Jago ini. Jadi stay waspada ya, waspada karena akan terjadi koreksi yang mungkin cukup signifikan. Boleh tunggu area supportnya di sekitar 8150 ya untuk Bank Jago sebelum nantinya dia akan kembali rally gitu. Oke, tapi terkait dengan kasus yang baru saja terjadi begitu ya, terkait dengan hilangnya dana nasabah, ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja emiten perbankan digital juga nggak sih Pak? Karena tidak ada karena tidak ada sentimen tentang kegagalan security system, saya rasa nggak akan terlalu berpengaruh untuk isu tersebut. Iya, tapi mungkin ke depannya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perbankan begitu ya untuk kembali meningkatkan kepercayaan investor dan juga nasabahnya, kira-kira seperti apa nih Pak? Perbankan tetap harus mengkampanyekan bahwa sistemnya tetap aman, kemudian pemilik wewenangnya harus tetap bertanggung jawab, kemudian masih tetap berada dalam sistem OJK, harus tetap dikampanyekan seperti itu agar trust masyarakat kembali percaya ya terhadap perbankan. Oke, luar biasa. Dan ternyata kita sudah dapat satu pertanyaan baru dari sobat investor ya Pak. Ini dari Afifah DLT yang bertanya terkait bagaimana prospek dari saham BRIS ke depannya nih Pak. Silakan. BRIS, oke. Oke. Dari teknikalnya BRIS memang sedang sideways ya, setelah rally dari 1 tahun yang lalu dia udah rally cukup panjang, dan saat ini sideways sebagai secondary reaction, sehingga BRIS boleh kita tunggu di sekitar 2200 sebagai area support kuat untuk melakukan buy on weakness gitu. Untuk rally long termnya masih tetap terbuka untuk BRIS. Oke, jadi bisa buy on weakness di 2200 untuk BRIS ya Pak ya? Ya. Oke, jadi sobat investor yang mau koleksi BRIS nih bisa dicoba nanti buy on weakness di level 2200. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Menurut Pak Antonius sendiri, perlu nggak sih regulator begitu ya, contohnya OJK ini harus turun tangan menanggapi kasus seperti ini Pak? Saya rasa OJK tetap harus menginspeksi ya, apakah kehilangan uang tersebut memang kegagalan sistem kah, kemudian memang secara penyimpanan data bermasalah. Kalau itu tidak, saya rasa harus pemilik wewenang tertinggi di bank tersebut bagaimana mengatur hal tersebut, apakah nantinya harus diganti atau tidak, itu harusnya tetap di wewenang pihak banknya ya. Kalau OJK hanya lingkupnya ke sistem, kemudian dana masyarakat di koleknya itu sesuai rule atau tidak gitu. Nah, ya seperti itu saya rasa. Jadi memang lebih kepada perbankannya sendiri ya, bagaimana caranya mengatasi hal tersebut, kemudian menjaga kepercayaan dari para nasabahnya dan juga investor begitu ya Pak ya? Ya. Oke, dan kembali saya ingatkan kepada sobat investor yang mungkin masih penasaran nih, ingin bertanya terkait dengan kinerja dari emiten perbankan yang ada di pasar modal, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar karena langsung akan saya bacakan dan juga langsung akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional.
Dan ternyata kita sudah dapat satu pertanyaan baru nih Pak. Ini dari Rio Purwanto ya, yang ternyata menanyakan kinerja dari Bank BRI nih Pak. Kok turun sih? Itu kenapa Pak sebenarnya? Masih aman untuk di hold kah? Atau mungkin ada tips-tips Oke. lainnya Pak? Ya, Bank Rakyat Indonesia memang dia sudah recovery dari pandemi kemarin ya, crash pandemi, dan memang harusnya sudah beberapa waktu ini masuk ke profit taking ya, sehingga BRI ini tetap sideways, dan saya rasa kalau untuk long termnya masih akan tetap rally, meskipun ada peluang koreksi dulu ke sekitar 4.300, itu area support kuatnya, bisa ditunggu buy on weakness di sana. Wow, supportnya di 4.300 Pak. Ya. Untuk area Mandiri ya? Kuatnya. Kalau Bank BRI kan? Yang ditanya Bank Rakyat Indonesia kan? Mandiri Pak. Oh, sorry. Bank Mandiri. Mandiri. Ya? Sorry. Kalau Bank Mandiri saat ini dia sedang membentuk pola rising wedge. Kalau secara teknikal itu memiliki peluang untuk turun dulu sesaat, dengan area support 6375 perlu kita tunggu ya, 6375, 6300 itu boleh kita tunggu untuk melakukan buy on weakness. Oke, jadi di kisaran 6 ribuan ya Pak ya, kalau mau sobat investor untuk mengoleksi Bank Mandiri. Tapi kira-kira mungkin untuk jangka panjang kan memang trennya masih bullish, tapi kalau untuk 2-3 bulan ke depan tuh seperti apa Pak? Akan sideways dan cenderung terkoreksi dulu ya untuk 2-3 bulan ke depan kalau untuk emiten-emiten. Oke. Sebenarnya yang menjadi isu utama yang menyebabkan emiten perbankan ini terkoreksi sebenarnya apa sih Pak? Mungkin tadi Bapak juga sudah menyampaikan terkait dengan suku bunga acuan begitu ya. Mungkin ada hal lainnya nggak sih Pak? Ya. Hal lainnya tentu saja ya, ekonomi masih recovery, kemudian memang beberapa emiten kan sudah mencapai area recovery resistennya. Jadi ya ada aksi profit taking juga selain itu tentunya. Oh, karena masih ada banyak yang melakukan aksi profit taking ya Pak ya, yang ternyata juga menyebabkan kinerja dari emiten perbankan ini terkoreksi. Kemudian ada satu pertanyaan baru lagi dari sobat investor nih Pak, ini datang dari Angkan 244. Cara menghindari perbankan yang tidak sehat bagi investor pemula tuh seperti apa Pak? Dan bagaimana perbankan ini menjamin dan meyakinkan supaya nasabah bisa berinvestasi di bank tersebut? Itu seperti apa tuh Pak kira-kira? Oke, perbankan yang cukup sehat kalau dinilai dari outlook teknikal, Anda harus melihat bullishnya tidak ekstrim. Kalau kita melihat Bank Jago itu kan bullishnya ekstrim, jadi kalau bullishnya ekstrim tentunya akan mengalami area koreksi yang cukup ekstrim juga, jadi hati-hati. Kemudian selain dari outlook teknikal, Anda juga harus memperhatikan bank tersebut istilahnya bakar duitnya kenceng nggak. Kalau bakar duitnya kenceng ya hati-hati, sahamnya mungkin akan agak sedikit terdampak dari kegiatan bakar duit tersebut. Oke. Jadi tapi kalau untuk jangka panjang ya Pak, untuk saham-saham dari bank digital ini masih layak untuk dikoleksi atau gimana nih Pak? Karena tadi Bapak sempat menyebutkan kemarin contohnya Bank Jago kan rally-nya kenceng banget ya Pak ya. Kemudian dikhawatirkan ke depannya ini terkoreksinya bisa cukup ekstrim. Tapi untuk jangka panjangnya mungkin gimana tuh Pak? Jangka panjang masih cukup oke. Jadi kita tetap harus perhatikan area-area support kuat ya, yang cukup ekstrim. Misalnya kalau katakan Bank Jago ya harus turun dulu ke area 8 ribuan atau bahkan di area 6175 itu perlu kita waspadai juga. Harus seperti itu sih. Oke, dan mungkin sobat investor ya yang ingin mengoleksi saham-saham bank digital tadi bisa dicerna lagi nih tips-tips dari Pak Antonius Edison. Kemudian untuk teman-teman atau sobat investor yang ingin bertanya, masih penasaran ya tentang topik hari ini, boleh langsung tulis di kolom komentar karena nanti akan langsung saya bacakan dan juga akan langsung dijawab oleh Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Tapi ngomong-ngomong, karena tadi kita udah ngobrol panjang nih Pak, udah makan siang belum nih Pak?
Sudah. Oh, sudah makan siang tadi sebelum on air ya Pak ya, sebelum live ya Pak Ya, ya. ya. Jadi udah siap jawab pertanyaan dari sobat investor nih ya Pak ya. Siap dong. Oke, ternyata kita ada satu pertanyaan baru lagi nih Pak. Ini datang dari PB Kuaci. Yang pertanyaannya ini terkait dengan Pak, bagaimana sih efek yang akan terjadi nanti jika BRIS sudah free float 7% ya Pak ya? Silakan. BRIS free float 7% maksudnya bagaimana akan ke depannya ya. Kalau Iya, ke depannya dilihat seperti apa? teknikalnya sih sebenarnya outlook teknikalnya BRIS memang harus terkoreksi dulu ya ke area sekitar 2200-nya. Jadi area supportnya 2200 dan kalau secara mid term maupun long termnya harusnya nggak masalah kalau mau memang tetap di hold. Asal ya itu dia akan terkoreksi dulu ke 2200-an. Oke, tapi untuk jangka panjangnya ini masih aman untuk di hold begitu ya Pak ya? Masih. Untuk BRIS sendiri ya. Kemudian Pak mungkin bisa kasih tips-tips lainnya bagi para investor yang memang ingin mengoleksi saham perbankan mungkin Pak. Oke, tipsnya kalau perbankan pada umumnya mereka yang siap untuk dikoleksi harusnya saham-saham yang memang masih terkategori bullish ya. Jadi kalau misalnya sahamnya sideways terlalu lama atau bahkan bearish, kita hindari dulu secara teknikalnya. Kalau misalnya saham-sahamnya katakan second liner, ya Anda mainnya trading dengan jangka panjang karena mungkin bisa tiba-tiba koreksinya akan cukup tajam ya kalau misalnya second liner. Oke, tapi kalau untuk saham perbankan yang memang sideways-nya ini sudah terlalu lama gitu ya Pak. Ini jangka waktunya berapa bulan gitu Pak? Kita lihat ini sudah sideways-nya terlalu lama, jadi kita mungkin trading aja, jangan invest aja. Nah, itu berapa lama Pak waktunya Pak? Kalau ngomong trading ya mungkin Anda ambil profit sekitar 3-4 bulan ya. Tapi kalau misalnya Anda mau menunggu sideways-nya ya saya rasa harus membutuhkan waktu sekitar 8 bulan baru dia mulai masuk ke rally. Dan tadi sepertinya belum ada pertanyaan tentang Bank BNI ya Pak ya. Mungkin bisa dikulas sedikit tentang BBNI bagaimana nih Pak? Karena dari tadi pertanyaannya BRI, BCA, Mandiri, Bank Jago. Mungkin sekarang gilirannya BBNI boleh nih Pak. Oke, BNI sudah mulai mencoba menembus area-area resistennya ya. Jadi harusnya BNI mempunyai peluang untuk segera masuk rally. Ya. Perlu dijaga BNI area supportnya sekitar 5.900. Nah, di situ Anda bisa melakukan buy on weakness sampai kemudian target resistennya yang terdekat ada di area 7.300 untuk BNI. Oke, jadi untuk BNI ini bisa buy on weakness di 5.900 ya Pak ya? Ya. Dan untuk perbankan lainnya mungkin Pak yang mau diulas boleh nih untuk sobat investor nih Pak. Perbankan lainnya, oke sebentar. Tadi Bank BCA level belinya mungkin Bank BCA belum sempat diulang. Area supportnya boleh ditunggu di sekitar 32.500 ya untuk BCA. Karena patternnya sendiri masih sideways dan cenderung turun sehingga perlu diwaspadai area support yang lebih kuat di area 32.500 atau 32.100 untuk BCA. Target resistennya sendiri BCA masih memiliki peluang upside ke 38.000. Oke, luar biasa. Dan ternyata Pak, kita dapat satu pertanyaan baru lagi dari sobat investor. Ini dari Idam Lakoni ya, yang terkait dengan bagaimana sih analisa untuk bank-bank syariah untuk dikoleksi. Kira-kira masih layak untuk dikoleksi atau bagaimana nih Pak perbankan syariah di pasar modal? Syariah tadi salah satunya BRIS ya, sudah kita bahas. BRIS ya, masih memiliki peluang upside untuk jangka panjang. Sementara kalau BTPN Syariah kita lihat masih sideways dan BTPN Syariah boleh kita tunggu di sekitar area supportnya di 3.400.
Kalau untuk mau buy on weakness dan sifatnya trading aja ya kalau misalnya BTPS karena Oke. masih sideways cukup lebar untuk BTPS. Oke, jadi untuk saham perbankan yang memang sideways gitu ya bisa dilakukan untuk trading aja gitu ya Pak, alias jangka pendek Ya, begitu ya. ya. Oke, dan mungkin Pak kedepannya terkait dengan vaksinasi yang sudah mulai didistribusikan lagi Pak di Indonesia, apakah ini akan memberikan sentimen yang baik begitu bagi kinerja perbankan Pak di Indonesia? Vaksinasi tentunya akan membawa dampak baik ke semua sektor saya rasa karena dengan adanya vaksinasi otomatis akan mulai bergerak ya roda-roda ekonomi mulai dari retail kemudian nanti menuju ke big caps-nya dan perbankan juga tentunya akan mendapatkan juga sentimen positif dari hal tersebut ya. Jadi saya rasa vaksinasi cukup oke untuk hal tersebut. Tapi karena vaksinasi berjalannya harusnya tidak semerta-merta tervaksinasi semua, pasti harus menunggu waktu juga ya, nggak langsung berdampak. Gitu. Oke, tapi di sisi lain Pak, saat ini kan pemerintah kembali memperpanjang PPKM Mikro nih Pak, sampai dengan bulan April mendatang. Nah itu apakah memberikan dampak yang signifikan, mungkin sentimen buruk atau sentimen positif begitu Pak, bagi kinerja emiten perbankan? PPKM Mikro diperpanjang dan diperluas, saya rasa itu juga merupakan sentimen yang lebih baik juga ya, meskipun tidak secara langsung akan meningkatkan kinerja emiten perbankan, tapi harusnya dengan adanya hal tersebut, meskipun kayak menjadi beban sementara untuk perbankan, tapi at the end nantinya akan cukup baik buat semuanya. Gitu. Oke, jadi adalah ya efek yang diberikan dari PPKM Mikro ini terhadap emiten perbankan di pasar modal Indonesia begitu ya Pak ya? Ya. Ya, dan sekali lagi saya mau ingetin buat sobat investor yang ingin bertanya terkait dengan kinerja emiten perbankan di pasar modal atau ingin bertanya hal-hal lainnya begitu ya seputar pasar modal, bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar karena akan langsung saya bacakan dan tentunya nih akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Nah, kemudian ternyata ada pertanyaan baru lagi nih Pak dari sobat investor yang bertanya terkait dengan BBTN nih Pak. Pak Anton, apakah sentimen tidak ada dividen menjadikan bearish trend bagi BBTN? Apa ada support kuat Pak seperti itu? Oke, dividen atau tidak sebenarnya itu akan berdampak short term saja ya. Tentunya kalau tidak ada BBTN juga, tidak ada dividen juga akan mempengaruhi tapi secara short term. Nah BBTN ini area support kuatnya di sekitar 1725 ya sampai dengan 1700 itu memang bisa kita tunggu untuk melakukan buy on weakness karena secara long term BBTN juga masih cukup baik ya, cukup bullish dari sisi outlook. Oke, dan kira-kira saham-saham apa lagi Pak yang sekiranya jangka panjang ini trennya bullish begitu Pak? Mungkin batu bara itu seperti apa Pak? Maksudnya emiten batu bara atau perbankan? Iya, emiten batu bara. Oke. Kalau dari penjelasan, oke. Saat ini harga call dunia kan lagi mulai naik, jadi mulai terdampak sentimen positif untuk emiten-emiten batubara seperti PTBA, kemudian Indi, ya. Jadi call itu juga cukup menarik sih kalau untuk short term trading sekarang ini. Oke, untuk short term berarti ya Pak ya, kalau bagi emiten batubara ya. Ya. Oke, untuk mungkin emiten yang bisa layak dikoleksi untuk jangka panjang selain perbankan, mungkin consumer goods itu apa lagi Pak? Kalau saya melihat Astra cukup oke sebenarnya untuk long term ya, tapi saat ini memang sedang terkoreksi cukup signifikan untuk Astra Internasional. Area support kuat Astra Internasional bisa ditunggu di sekitar 5275 ya untuk SII ini. Dan rally-nya kita tunggu upside sampai dengan
6.900 targetnya. Itu peluangnya cukup oke sih untuk Astra jika dilihat di long term-nya. Luar biasa Pak. Ini Astra merupakan salah satu saham yang ada di portofolio saya nih Pak. Jadi seperti jawaban dari Pak jawaban dari Pak Anton cukup membantu dan memberikan pencerahan bagi saya nih Pak. Luar biasa, thank you ya. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak dari Sobat Investor nih. Pak, sebentar lagi kan Mandiri dan BNI akan bagi-bagi dividen nih. Apakah nanti pergerakan harganya akan cukup berpengaruh? Ya, pembagian dividen umumnya akan berpengaruh. Dengan kata lain, banyak sekali dividen hunter ya. Dividen hunter, aksi profit taking tentunya akan berpengaruh terhadap sentimennya. Terhadap emitennya. Nah, tapi penurunannya itu akan short term saja dan akhirnya secara long term akan kembali masuk tren bullish-nya lagi gitu. Oke. Tapi seberapa berpengaruh sih Pak dari pembagian dividen itu terhadap saham-saham tersebut gitu Pak? Apakah pengaruhnya cukup kuat gitu untuk menarik minat investor untuk mengoleksi saham tersebut atau bagaimana? Biasanya tergantung besarannya ya. Kalau misalnya besarannya di atas 2%, saya rasa cukup menarik kalau untuk dividen itu. Jadi semakin besar dividennya sebenarnya rally yang akan yang akan mempengaruhi emiten tersebut itu cukup besar. Tapi kalau besarannya kecil ya nggak terlalu pengaruh harusnya. Oke, jadi mungkin sobat investor bisa pilih-pilih saham yang kalau bagi dividen jumlahnya besar nih, karena kita dapat untungnya juga cukup besar ya Pak ya, dari pembagian dividen tersebut. Oke, dan sekali lagi saya ingatkan kepada sobat investor yang memang ingin bertanya terkait dengan topik hari ini ya, atau kinerja dari emiten-emiten perbankan ke depannya, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar karena langsung akan saya bacakan dan tentunya akan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Dan Pak, ini pertanyaan dari saya nih Pak, jika kedepannya akan terjadi lagi kasus-kasus seperti dana nasabah yang hilang, itu apakah akan memberikan dampak yang buruk bagi emiten perbankan Pak? Mungkin sejauh ini yang sudah terjadi 3-4 kali begitu ya, mungkin kedepannya ini akan seperti apa kalau semakin banyak begitu? Kalau pihak perbankan tidak segera membereskan hal tersebut tentunya akan menjadi trust issue ya bagi konsumen. Jadi kalau udah ada trust issue tentunya konsumen akan pindah ke perbankan lainnya yang mungkin dirasa lebih aman meskipun emiten tersebut memiliki kemudahan-kemudahan untuk transaksi, tapi ya pasti masyarakat ingin dananya aman ya. Jadi kalau ada trust issue sebaiknya ya segera diperbaiki dan dibereskan ya. Jangan sampai terjadi lagi harusnya. Betul Pak, tapi kira-kira langkah konkretnya dari perbankan sendiri ini harus seperti apa sih Pak? Mungkin membenahi sistemnya. Nah ini pembenahan sistemnya memang harus seperti apa gitu Pak? Agar tidak terjadi lagi mungkin ke depannya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari kasus yang terjadi kan banyak sekali pemilik otoritas yang tidak melakukan wewenangnya sesuai tanggung jawabnya. Jadi tentunya pemangku kepentingan dari bank-bank tersebut harus sering melakukan audit internal, kemudian internal security segala macam seperti itu. Dan tentu saja harus dijaga security secara sistem luasnya ya, seperti digital security-nya seperti apa gitu. Karena memang mungkin ke depannya trennya ini akan berubah ya, bank ini akan menjadi bank-bank digital begitu ya Pak, di mana nasabahnya ini memang bisa bertransaksi secara digital, mulai dari store tunai, mungkin pembukaan rekening dan lain-lain begitu ya Pak. Jadi memang security terkait dengan digital ini memang sangat penting sekali, dan memang harus segera dipersiapkan begitulah ya infrastrukturnya ya Pak ya. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada dari Zai_Ufats yang bertanya ya, investasi jangka panjang bank apa yang bagus saat ini? Rekomendasinya seperti apa? Saya bantu jawab. Tadi ada BBCA juga bagus ya Pak ya, untuk BBCA jangka panjang. Kemudian BBCA, Bank Mandiri, kemudian tadi selain dari emiten perbankan ada juga Astra Internasional ya Pak ya? Ya, mungkin yang lainnya ada lagi Pak?
Untuk sementara itu sih, karena yang lain masih short term kita lihatnya, seperti call Oke. juga tadi kan PTBA itu short term, Indi short term, itu bisa kita mulai masuk. Oke, mungkin untuk saham-saham consumer goods itu seperti apa, Pak? Apa mungkin kedepannya masih layak dikoleksi, mungkin seperti Unilever atau ICBP, INDF itu seperti apa, Pak? Kalau saya lihat Unilever belum ada pembalikan arah dari bearish trendnya ya, meskipun secara company itu luar biasa oke, tapi belum ada tanda-tanda secara teknikal akan kembali bullish. Nah, untuk ICBP sudah mulai ada technical rebound, jadi ICBP boleh cari peluang buy on weakness di sekitar area support 8450, tapi agak di hold lama ya kalau ICBP, karena technical reboundnya pun masih dalam ranah trend bearish sebenarnya, jadi tetap buy on weakness, kemudian hold cukup lama untuk ICBP gitu. Oke, nah sobat investor, karena waktu kita tinggal sedikit lagi nih, mungkin bagi sobat investor yang masih penasaran ya, ingin bertanya, boleh langsung tuliskan pertanyaan di kolom komentar dan akan langsung saya bacakan, kemudian dijawab tentunya ya oleh narasumber kita, yaitu Bapak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Pak, saat ini untuk Bang Arto sendiri ini udah kemahalan nggak sih harganya untuk jangka panjangnya? Gimana nih? Masih layak nggak dikoleksi? Kalau untuk kemahalan atau tidak itu sebenarnya kan tergantung dari sudut pandang masing-masing ya. Ada yang bilang barang mahal, tapi tetap aja ada yang beli gitu kan. Kalaupun itu barang mewah. Jadi kalau melihat secara objektif dari teknikal, saya rasa Arto masih cukup oke untuk di koleksi ya, karena trennya masih cukup bullish untuk Arto. Tapi saya ingatkan untuk Arto, karena rally-nya cukup tajam ya, berarti harus menunggu koreksi yang cukup tajam untuk melakukan buy on weakness. Oh, mungkin bisa dikasih nih Pak, prediksinya di support resistensinya berapa tuh Pak? Untuk Arto area sendiri. Support yang cukup kuat untuk Arto sekitar 8.100, dan nanti jika ada terkoreksi lebih dalam lagi sekitar 6.100 untuk Arto. Jadi boleh dipertimbangkan 8.100 dan 6.100. Di 6.100 ya Pak ya? Iya, dan 8.100. Oke. Dan 8.100, luar biasa. Thank you sekali Pak untuk jawaban-jawabannya. Ini tadi sudah banyak sekali ya menjawab pertanyaan dari sobat investor. Dan tentunya untuk sobat investor ya, jangan lupa untuk selalu menonton IDX Channel di IndiHome dan juga First Media, kemudian juga di MNC Vision. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun IDX Channel di @idx_channel, dan YouTube-nya juga harus di-subscribe ya di IDX Channel. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Antonius Edison selaku Head of Research Astronaci Internasional sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol nih sama saya dan juga sobat investor di siang hari ini. Tadi kita sudah membahas banyak sekali ya, mulai dari kinerja emiten perbankan, kemudian sempat geser dikit ke batu bara, kemudian tadi juga sudah geser ke consumer goods ya. Thank you banget tips-tipsnya, semoga ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi sobat investor semua Pak Anton. Terima kasih atas waktunya Pak Anton. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Thank you. Thank you. Oke, dan sobat investor, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih bagi sobat investor yang memang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama saya dan juga narasumber saya Bapak Antonius Edison ya. Karena tadi kita udah ngobrol banyak banget nih terkait dengan kinerja dari emiten perbankan, kemudian isu dari dana nasabah yang sempat menghilang gitu ya, dana pihak ketiga yang sempat menghilang, ini dampaknya seperti apa sih terhadap kinerja dari emiten perbankan. Kemudian tadi kita juga sempat ngobrol sedikit terkait dengan saham-saham lainnya ya, ada Unilever, kemudian ada saham dari Astra Internasional, kondisi kedepannya masih layak dikoleksi atau tidak, dan mungkin bagi sobat investor yang
sudah menyaksikan dari awal ini pasti dapat banyak banget ilmu nih hari ini. Semoga portofolionya ke depannya selalu cerah ya, selalu hijau, jangan ada merahnya. Dan tadi juga ada dikasih sedikit tips ya terkait dengan dividen. Jadi mungkin ke depannya bisa sobat investor ya bisa mengoleksi saham-saham yang memang kalau bagi dividen ini ternyata cukup besar nilainya, luar biasa. Semoga sehat selalu, semoga harus tetap semangat ya, dan juga semoga portofolionya ke depannya hijau nih, hasilnya luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi sobat investor, selamat siang dan terima kasih.